Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha alaihi? Qala la ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qala fa inni Rasulullah sallallahu alaihi Qala fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang yang berkunjung ke tempat saudaranya yang ada di kampung lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengikutinya. Setelah malaikat itu berjumpa dengan dia, lalu kemudian bertanya, kamu hendak kemana? Kata malaikat. Dia menjawab, aku akan berkunjung ke tempat saudaraku yang ada di desa itu. Nah, lalu kemudian malaikat bertanya, apakah ada keuntungan harta atau urusan duniawi? Kata malaikat itu. Nah, apakah ada urusan harta yang ingin kamu dapatkan darinya? Lalu dia menjawab, tidak. Melainkan karena aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Tidak melainkan karena aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menjumpaimu dan menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ada juga ya keutamaan kita berkunjung kepada saudara kita yang lain, bahkan termasuk saudara kita yang sedang sakit ya, sebagaimana yang diriwayatkan wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nuskhi gharibun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, lalu ada seorang malaikat yang menyeru, semoga kamu bahagia, semoga perjalananmu menyenangkan, dan kamu telah menyiapkan sebuah rumah di surga. Masya Allah, luar biasa ya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keutamaan kalau kita menjenguk saudara kita karena Allah. Ingat ya, catatannya di sini adalah karena Allah. Bukan karena ada keuntungan harta ataupun duniawi yang lainnya. Jadi kalau kita mengunjungi saudara kita karena Allah, maka malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Begitu juga kita menjenguk saudara kita yang sakit ya. Kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka malaikat itu menyeru. Nah, malaikat menyeru apa seruan malaikat tersebut? Semoga kamu bahagia. Semoga perjalananmu menyenangkan. Dan sesungguhnya kamu telah mempersiapkan rumah atas dirimu nanti di surga. Sederhana ya saudaraku. Ketika kita mengunjungi saja, kita sudah mempersiapkan rumah untuk kita di surga nanti. Apalagi dengan mengunjungi saudara kita yang sakit. Kita kunjungi saudara kita, kita hibur mereka, lalu kemudian kita doakan ya kebaikan untuk mereka. Nah, jadi termasuk adab mengunjungi saudara kita yang sakit itu adalah dengan tidak banyak bertanya kepada mereka. Jangan banyak bertanya ya kepada orang yang sakit. Nah, dia sudah pusing, lalu kemudian kita tambah dengan pertanyaannya yang banyak begitu ya. Nah, maka mereka akan lebih pusing lagi. Apalagi kita bertanya tentang penyakit dia
Lalu kemudian kita salah-salahkan, makanya jangan makan ini, makan itu, harusnya begini dan begitu. Nah, tambah pusing lagi nih yang sakit. Nah, tadinya dia harusnya senang, justru membuat dia semakin pusing. Itu ya adab kita. Jangan bertanya yang banyak, kita hibur saja mereka. Kita doakan ya, mudah-mudahan selalu dalam kebaikan. Ini adalah ujian dari Allah. Kalau kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Justru kalau kita tidak sabar, kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita sabar atas penyakit kita, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan atas dia, mudah-mudahan engkau diberikan kesabaran. Nah, lalu kemudian kalau kita ada rezeki lebih, atau misalkan kita mau berkunjung dengan teman-teman kita yang lain, kalau ada rezeki ininya, kita patungan, ya kita udunan untuk beli hal-hal kebutuhan mereka, ya karena bisa jadi setelah sekian lama dia sakit, dia tidak bekerja, maka bisa jadi juga ekonomi atau kebutuhan rumah tangganya sudah berkurang begitu. Maka kita datang untuk mereka menjadi solusi. Kita patungan dengan teman-teman kita yang lain, kita beli sesuatu yang bisa dimakan ya, supaya mereka juga terhibur dengan apa yang kita bawa. Lalu kemudian kalau misalkan kita tidak punya rezeki begitu, nggak ada uang, cukup kita datang saja. Kita datang kepada saudara kita yang sakit, kita doakan mereka, kita hibur mereka. Itulah adabnya ya. Yang pada intinya adalah menjenguk mereka, menjenguk yang sakit, mengunjungi saudara-saudara kita, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain gitu ya.